Salam sejahtera kawan baik semua, salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, akhirnya Nur Iswan Channel itu tergerak juga untuk membaca situasi dan dinamika pilkada terutama di Jakarta Raya. Karena akhir-akhir ini kabar angin ya, kemudian gosip itu bertebaran tentang dinamika pilkada Jakarta, terutama salah satunya itu menyangkut sikap PKS di pilkada Jakarta seperti apa. Kenapa ini terjadi? Karena dalam beberapa hari terakhir beberapa elit PKS itu memberikan sinyal kuat, sinyal yang agak terang untuk meninggalkan Anies Baswedan atau mengatakan bahwa Anies Baswedan itu kemungkinan gagal untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur, ya, mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta, dan itu disampaikan tidak hanya oleh satu orang elit PKS, tapi beberapa elit PKS yang biasa menjadi corong atau juru bicara semi resmi, ya, seperti misalkan Kang Pipin Sopyan atau Bang Muhammad Khalid atau Bang Zainuddin Paru. Nah, sinyal-sinyal itu semakin memberikan pesan kuat kepada publik bahwa PKS itu sepertinya akan mengambil sikap. Tetapi yang menjadi catatan adalah itu semua kan baru suara orang per orang, bukan suara resmi dari partai. Kalau suara resmi dari partai itu biasanya yang menyampaikan adalah Presiden PKS, Pak Ahmad Saihu, biasanya didampingi Sekjen atau juga didampingi beberapa orang Majelis Syuro. Dan seperti biasa PKS itu punya mekanisme ketika memutuskan hal-hal yang sangat strategis, mereka punya pertemuan yang disebut sebagai pertemuan atau musyawarah Majelis Syuro. Dan hingga kini suara resmi bahwa PKS akan membatalkan atau mencabut dukungannya kepada Anies itu ya belum menjadi sikap resmi. Tetapi kenapa spekulasi semakin beredar kencang, yaitu tadi karena beberapa pejabat terasnya menyampaikan hal itu, bahkan diantaranya seolah-olah hingga hari-hari ini Mas Anies tidak mampu mendapatkan dan meyakinkan partai yang lain untuk berpartner dengan PKS yang mendorong Mas Sohibul Iman sebagai cawagupnya Mas Anies. Jadi dengan alasan lewat batas waktu itulah dan ketidakmampuan atau melewati tenggat waktu yang diberikan oleh PKS, sehingga Mas Anies itu dianggap gagal untuk mencari mitra koalisi bagi PKS. Nah, tentu saja publik itu sebagian mungkin ada yang heran, sebagian ada yang prihatin, sebagian ada juga yang mungkin mendukung sikap PKS menarik dukungan, dan kemungkinan menurut spekulasi yang beredar ya PKS akan memindahkan dukungan dari Mas Anies dan bergabung ke Kim, ya, Koalisi Indonesia Maju. Artinya sebenarnya Koalisi Indonesia Maju ini sudah berakhir ketika Pilpres berakhir, tapi dilanjutkan karena beberapa elit di Koalisi Indonesia Maju menyampaikan pesan kuat juga bahwa Kim ini akan berkoalisi, ya, Golkar, PAN, kemudian Demokrat dan Gerindra itu akan berkoalisi secara resmi di beberapa pilkada, termasuk di dalamnya adalah di pilkada Jakarta. Kemudian salah satu pejabat teras di Kim itu kemudian mengungkapkan nama Kim Plus, artinya ada beberapa partai di non koalisi Indonesia Maju ini yang kemudian bergabung, dan kemudian spekulasi banyak beredar bahwa PKS, PKB, dan Nasdem juga akan bergabung menjadi Kim Plus ini, sehingga meninggalkan PDIP sendirian. Itu kan semua kabar angin, gosip politik itu beredar sangat luas dan kita bisa temukan di berbagai kanal media online, ya. Nah, pertanyaannya kemudian terkait dengan PKS,
warga Jakarta itu penasaran apakah memang PKS konsisten untuk mendukung Mas Anies sebagai calon gubernur di Pilkada 2024 ini. Atau memang benar-benar PKS itu mulai putar haluan ya, bergabung untuk mendukung misalkan Ridwan Kamil yang diusung oleh partai-partai di Koalisi Indonesia Maju itu. Nah, ini mungkin dalam beberapa hari mendatang ya, atau beberapa hari dalam waktu dekat itu kejelasan itu semakin akan muncul ke permukaan. Tapi boleh jadi juga ya itu akan kelihatan di babak-babak akhir menjelang pendaftaran atau menjelang penutupan pendaftaran. Tetapi menjadi pertanyaan banyak publik ketika misalkan PKS itu mendukung Bobi Nasution di Sumatera Utara gitu. Itu agak surprise juga. Orang mengira bahwa PKS itu akan bergabung dengan PDIP atau tidak mendukung dengan calon yang diusung oleh partai-partai Koalisi Indonesia Maju artinya bertekad melawan kandidasinya Bobi Nasution di Pilgub Sumatera Utara dengan mendukung lawannya, misalkan lawannya itu Edi Rahmayadi. Tetapi di tengah perjalanan dengan alasan tidak cukup kursi, PKS itu mendukung Bobi Nasution. Dan di antara masyarakat itu juga bertanya-tanya kenapa kira-kira PKS yang konsisten mengkritisi Pak Jokowi, kemudian di ujung-ujung akhir kekuasaannya Pak Jokowi justru mendukung Bobi Nasution yang juga merupakan menantu Pak Jokowi gitu. Nah, ini ada pergeseran sikap ya di PKS dalam konteks ya Pilgub Sumatera Utara. Nah, kemudian sehingga orang menyambung-nyambungkan pergeseran sikap yang mungkin dilakukan oleh PKS terkait dengan pilkada di Jakarta ini gitu. Tentu orang mengira-ngira apakah penyebab ya apabila memang terjadi pergeseran di tubuh PKS dengan mencabut atau membatalkan dukungannya kepada Mas Anies Rashid Baswedan dan berpindah ke kubu yang lain, orang tentu mengira-ngira kira-kira apa sih argumentasi, karena alasan itu pasti bisa dibuat, bisa dicari, bisa dijadikan pembenaran, bisa dijadikan justifikasi. Tetapi orang akan melihat bahwa ternyata konsistensi PKS itu tidak berumur seterusnya. Artinya jika itu dilakukan, artinya ketika PKS itu mengambil sikap putar haluan dengan membatalkan pencalonan Mas Anies, berarti itu ada pergeseran sikap. Tetapi juga mungkin saja PKS akan konsisten ya, akan istiqomah terus mendukung Mas Anies sambil memberikan waktu yang cukup kepada Partai Keadilan Sejahtera dan Mas Anies itu mencari mitra koalisinya gitu. Nah, ini menjadi tebak-tebakan atau teka-teki yang menarik dalam konteks Pilkada Jakarta. Biasanya PKS itu teguh dalam pendirian dan istiqomah ketika sudah memutuskan sesuatu itu dia konsisten. Jadi tidak mudah untuk menggeser atau merubah sikapnya atau memutar haluan keputusan-keputusan politiknya. Tetapi di Pilkada Jakarta ini dinamika semakin dekat ke pendaftaran itu semakin luar biasa. Sehingga akan terus menarik membaca sikap PKS terutama itu di Pilkada Jakarta ini. Jadi kalau misalkan dia putar haluan dan itu mengancam posisi Mas Anies tidak mendapatkan perahu untuk berlayar, karena untuk berlayar itu Mas Anies memerlukan dukungan partai politik yang jumlah total kursinya itu 22 kursi. Artinya dari partai yang ada sekarang, PDIP, PKB, PKS, dan Nasdem, itu setidaknya harus ada 2 partai yang mendukung Mas Anies, yang memungkinkan Mas Anies itu bisa berlayar. Nah, apabila tidak ada dan tidak mencukupi 2 partai ini atau kursinya kurang, ya Mas Anies tidak berlayar. Sehingga sikap-sikap partai yang belum secara resmi mendukung calon gubernur, ya itu
amat sangat ditunggu oleh warga Jakarta. Karena setiap partai itu berhitung tentang kepentingannya, ya, apakah kepentingan bangsa, apakah kepentingan warga Jakarta, apakah kepentingan penyelamatan demokrasi supaya warga Jakarta memiliki opsi pilihan, kepentingan yang disebutkan tadi soal kepentingan warga Jakarta sendiri, atau kepentingan ya partai politik dalam konteks pemerintahan selama 5 tahun mendatang, atau konsesi atau kompromi tentang posisi-posisi struktural di kabinet 5 tahun mendatang, atau kepentingan 2029 mendatang, baik kepentingan elektoral legislatif maupun pilpres di 2029. Jadi ada begitu banyak kepentingan yang dipertimbangkan oleh partai-partai politik dalam konteks memilih siapa calon gubernurnya. Itulah yang kemudian menjadi pertimbangan-pertimbangan setiap partai politik dalam mengambil keputusan yang amat sangat strategis dalam memilih siapa calon gubernur yang akan dia usung di Jakarta. Demikian kawan baik, terima kasih.